Oke, halo guys. Hari ini saya akan mereview atau menceritakan tentang clipper merek Konka. Ini dia penampakannya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk membuat atau menceritakan tentang clipper Konka ini? Karena ini clipper yang menurut saya bagus banget. Bagus banget kenapa? Langsung aja to the point. Pertama, blade-nya atau apanya ya dibilangnya, pisau cukurnya itu tajam sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sunyi atau nggak berisik. Kita dengerin ya. Jadi ini udah nyala, seperti ini aja suaranya. Ini saya akan coba dekatkan ke mikrofon ya. Ya pasti kalau didekatkan ke mikrofon, pasti akan berisik ya, seperti ini. Nah, kalau saya lihat dari mikrofonnya tadi nggak terlalu berisik begitu, tapi nanti kita dengar sama-sama ya. Tapi ke real life-nya kalau dipakai itu nggak berisik, bisa digunakan untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Dan ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak. Tapi waktu saya tanya dan baca beberapa komen di Tokopedia tempat saya beli ini bisa dipakai gitu. Dan akhirnya saya beli setelah saya memilih dari sekian banyak clipper merek lain yang harganya lebih mahal sedikit dari ini. Nah, oke. Yang ketiga, Konka ini sudah built-in atau sudah ada baterai di dalamnya. Jadi kalau habis baterainya tinggal dicas saja seperti itu. Dan udah pasti udah dapat kabelnya ini ya, dapat kabel untuk chargernya, USB kepalanya. Oke, jadi gampang banget, bisa juga pakai power bank. Jadi waktu baterainya habis di sini, kalau misalnya kita lagi pakai baterainya habis, bisa kita colok dan ini colok ke power bank. Waktu sambil dicolok masih bisa dipakai. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, mungkin yang saya suka adalah desainnya yang sederhana dan clean atau bersih seperti itu ya. Itu menurut saya yang menarik atau yang worth it untuk membeli clipper merek Konka ini. Nah, dapat apa lagi selain itu? Mungkin saya harus jelaskan juga. Yang paling sering atau yang paling saya pakai adalah yang pertama ini. Saya nggak tahu ukurannya berapa. Tapi ini ada tulisannya 6 mm dan 3 mm. Jadi yang ini 3 mili, ini 6 mili. Biasanya ini untuk di atas di cambang kita ya, di samping, di atas telinga kita pakai ini. Dan yang ini saya bacain 9 mm sama 12 mm. Ini biasanya dipakai untuk di kepala yang bagian atas. Nah, ini ya mungkin teman-teman kalau misalnya udah terbiasa potong sendiri, bagian atas itu dijepit di sini, terus kemudian begitu. Kalau saya masih kurang pede, jadi saya pakai yang ini, takut kepotong habis. Tapi biasanya kalau di tempat barber itu langsung pakai ini ya, ini jepit rambutnya gitu. Itu kalau untuk yang mungkin yang udah ahli atau udah berpengalaman atau udah sering. Dan satu lagi, ini yang bentuknya agak miring, teman-teman bisa lihat. Ini saya kurang paham. Mungkin sebenarnya ini adalah untuk di atas di atas telinga kita, di atas cambang. Kita gosok misalnya ini kepala dari kiri kanan gitu ya mungkin ya. Kalau ada teman-teman yang tahu yang bentuknya begini, lebih panjang kayak begini, untuk apa boleh komentar di bawah. Oke, 1 2 3. Nah, sebelum kelupaan mungkin saya harus kasih tahu juga, soalnya banyak yang komentar atau tanya di Tokopedia pertanyaannya, untuk yang ini, mata yang ini, bisa nggak untuk botak halus? Jadi jawabannya bisa. Halusnya itu bukan berarti plontos ya, bening begitu ya, kulit kepala kelihatan, tapi ada mungkin sekitar berapa ya? Setengah senti kurang ya, 1/4 senti lah menurut saya, ada 1/4 senti sisanya. Jadi untuk botak plontos bisa banget, dan ini tajam banget. Kayak penampakannya dari dekat saya liatin kayak begini. Jadi bentuknya juga sebenarnya nggak terlalu besar, dan ini enak ya. Tombol di sini di atasnya juga besar. Ini nggak ada apa-apa sih, ini lupa. Mungkin ini untuk lampu atau indikator waktu kita charging, colok listrik gitu ya. Dan ini kalau saya lihat juga atasnya bisa dibuka untuk dibersihkan.
Itu, dan kemudian dapat ini penggosok ya. Biasanya kalau rambut-rambut halus yang di leher itu kita gosok pakai ini, serak-serak untuk bersihinnya. Kemudian juga dapat ini apa ya, cup atau cap ya, untuk melindungi baju dari potongan rambut. Kemudian juga satu lagi sikatnya. Ini bukan sikat yang punya Konka itu warnanya putih, tapi ini clipper saya yang lain. Jadi saya cuma buat ilustrasi. Saya ada di kamar mandi, cuman lupa taruhnya di mana gitu. Jadi ini dapat. Dan satu lagi itu minyaknya satu botol kecil aja segini, satu botol kecil aja. Itu saya nggak liatin karena disimpan sama sikatnya ini, begitu ya. Biasanya dipakai minyaknya itu untuk meminyaki mata pisaunya ini supaya nggak karatan dan tetap tajam. Oke, kenapa saya puas banget pakai ini? Karena selama ini saya pakai yang kabel. Oke, kita geser dulu ya ini ya. Saya pakai yang kabel, saya ceritain, saya kasih lihat. Nah ini, yang selama ini saya pakai itu, ini udah saya beli mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Masih berfungsi, cuman pakai kabel agak repot kalau misalnya kita mau gunting bagian ke belakang leher, di atas leher ya, di belakang ya. Susah banget karena muter-muter ke kabelnya begitu ya. Oke, ini saya kasih lihat. Oke. Nah ini juga banyak ininya, sisirnya. Sama kurang lebih ada dapat sikatnya juga, dapat minyaknya juga. Dan ini penampakannya seperti ini. Ini pakai kabel ya. Nah, seperti ini. Ini masih berfungsi. Dan ini kalau misalnya kita punya temen yang bantuin kita untuk potong sih enak ya. Tapi kalau misalnya kita potong sendiri, kayak saya potong sendiri semenjak pandemik. Jadi saya pakai yang ini wireless gitu ya, pakai baterai. Oke guys, demikian sharing saya mengenai clipper Konka ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang atau teman-teman yang lagi nyari pengen beli clipper yang bagus, yang oke, dengan harga nggak terlalu mahal, yang bisa kita pakai, mungkin ya bisa pakai cukup lama, cukup awet. Nah ini saya sarankan ini. Nanti untuk linknya saya akan kasih di deskripsi ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi nyari, bisa tinggal klik aja seperti itu. Oh iya, garansi 1 tahun. Nggak ada buku garansinya, tapi bisa langsung ke customer service-nya, DM aja di Tokopedia. Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, God bless.